Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kita baru pertemuan 3 ya, sesuai dengan jadwal. Kita membahas tentang design requirement pada proses perencanaan produksi mesin. Di mana design requirement pada roadmap mata kuliah ini itu membahas tentang function, constraint, objective, dan free variables. Di mana penjelasan singkatnya nanti akan ada penjelasannya. Function itu adalah fungsi utamanya dari komponen, constraint itu batasan, objektif itu tujuannya untuk apa, terus kemudian free variable itu adalah hal yang bisa kita atur, terus atau pilihannya banyak, bisa kita pilih dari faktor apa saja. Mungkin ini ada beberapa referensi yang dulu pernah saya singgung di pertemuan 1, kurang lebih di pertemuan ini terkait dengan desain requirement ini menggunakan buku dari Michael F. Ashby tentang material selection in mechanical design. Sebetulnya di buku ini terkait dengan desain requirement adalah untuk memilih dari pemilihan bahan. Nah, itu di pertemuan di pemilihan bahan dan proses. Nah, di mana pemilihan bahan dan proses itu sebetulnya bagian dari penentuan desain requirement. Ini yang sumber 2 dan sumber 3-nya ini sumber yang lain untuk materi-materi yang lain. Nah, kita membahas tentang poin utama, yaitu tentang function. Function di sini kalau secara definisi itu adalah satu komponen atau produk yang perlu ditetapkan solusinya atas satu permasalahannya. Jadi fungsi utama dari satu komponen yang akan kita desain itu apa? Kita harus tentukan. Kita namakan itu dengan function. Contoh di sini adalah ada 2 buah komponen utama, ada 2 buah mekanisme. Yang satu mekanisme transmisi, yang satu mekanisme untuk combustion. Nah, itu adalah nama mekanismenya. Nah, tetapi di sini dijelaskan yang keduanya, function itu bukan nama produk. Jadi jangan sampai ditulis fungsinya apa atau functionnya apa. Fungsinya piston, fungsinya gear, atau fungsinya belt gitu. Fungsinya transmisi itu kurang tepat. Yang betul adalah function yang dimaksud adalah fungsi utamanya. Jadi kalau misalnya transmisi, fungsi utamanya adalah mentransmisikan torsi atau meneruskan putaran. Misalnya. Kalau bentuknya torsi, ya torsinya ditransmisikan. Transmisinya diteruskan. Misalnya transmisi dari engine ditransmisikan ke dalam as, kemudian menggerakkan roda. Misalnya. Atau kalau misalnya motor listrik, kendaraan listrik gitu ya, itu biasanya transmisinya adalah transmisi langsung ke roda. Tidak melalui, ada juga yang tidak melalui axle. Oh, ada di mute. Oke, lanjut. Transmisi tadi ya, meneruskan putaran atau meneruskan torsi atau meneruskan daya atau meneruskan satu pergerakan dari satu mekanisme ke mekanisme yang lain. Contoh yang misalnya di transmisi berbentuk CVT yang di sebelah kanan, bentuknya CVT, dia meneruskan dari putaran mesin ke putaran roda, ditransmisikan menggunakan gear atau pulinya, atau bisa menggunakan rantai, atau bisa menggunakan belt nih. Jadi dia ditransmisikan. Apakah transmisinya hanya menggunakan belt saja? Nah, itu adalah salah satu komponennya. Tidak mungkin dia menggunakan belt tapi tanpa menggunakan komponen yang digerakkannya, yaitu menggunakan gear atau pulinya. Atau yang kedua di sini ada mekanisme piston dalam combustion engine, di mana dia memiliki fungsi utama adalah untuk pembakaran. Fungsi utamanya adalah untuk pembakaran. Fungsi utama dari komponennya. Di mana proses pembakarannya kalau misalnya 4 tak, misalnya jadi
bahan bakar torak 4 langkah berarti. Mana dia ada pemampatan, nanti ada apa istilah bahasa Indonesianya misalnya ada hisap, ada buang, itu ya, ada padat. Nah, itu adalah satu fungsi utamanya dia sebetulnya adalah untuk proses pembakaran, di mana proses pembakarannya itu pada fungsi utamanya itu pada proses pembakaran. Di sini ada satu wilayah yang saya arsir warna merah. Itu yang menjadi concern atau fungsi utama dari sebuah mekanisme piston. Terus di mana di dalam satu mekanismenya dia akan memiliki kondisi-kondisi yang harus dibatasi, yang harus diperhatikan, yang harus dihindari, yang harus wajib ada, gitu ya. Nah, contohnya misalnya di sini dia pergerakannya secara struknya itu naik turun. Nah, tetapi pergerakannya dia tidak mungkin secara naik turun karena kondisi mesinnya yang terbatas. Makanya di sini adalah bentuknya rotari, di mana rotari itu menggerakkan atau mengubah putaran rotari menjadi putaran yang linear. Nah, di mana di sini perlu diperhatikan bahwa di sininya dia pastikan tidak ada udara yang bocor, di mana udara yang bocornya bisa akan menyebabkan proses pembakaran menjadi terhalang atau tidak maksimal. Di mana di cylinder wall-nya di sini selain dia ininya rapat, tetapi juga perhatikan ada proses gesek di bagian sini. Di sini ada valve fungsinya untuk memompa udara dan memompa bahan bakar sehingga untuk dicampur kemudian di-ignite atau dilakukan inisiasi pembakaran menggunakan spark plug atau kita bisa kenal dengan busi. Jadi fungsi utamanya produknya piston dan CVT. Fungsi utamanya satu untuk pembakaran, satu untuk meneruskan transmisi. Di mana itu fungsi utamanya. Di mana fungsi utamanya akan perlu pemilihan pendesain satu produk sesuai dengan komponen fungsinya utamanya. Nah, contohnya di sini ada pembahasan tentang constraint. Di mana constraint itu yang penjelasannya adalah terkait dengan batasan. Nah, terkait dengan batasan. Batasannya seperti apa? Contoh, pada saat kalian mau misalnya kalian mau beli satu produk, misalnya sepatu. Nah, produk sepatu itu kalian pasti memiliki batasan. Harganya antara 500 misalnya sampai 800.000. Nah, ini batasan. Terus apa kalau misalnya kalian mau buat satu rancangan mesin, terus kalian buat batasannya bukan dari harga, misalnya batasannya dari kapasitas. Misalnya saya mau membuat mesin pencacah jerami. Mesin pencacah jeraminya harus memiliki batasan. Misalnya dia memiliki memiliki kapasitas dari jeraminya itu antara 5 kilo, bisa 5 kilo sampai 7 kilo. Itu batasan juga kita sebut dari kapasitas. Atau misalnya batasan yang perlu waktu sekalian sedang mengendari sepeda motor atau mobil, kadang di jalan bisa dilihat batasan kecepatan adalah antara 80 sampai 100 km per jam. Itu sama, kita sebut batasan. Kita kembali ke pembahasan masalah constraint. Batasan dalam desain adalah batasan yang terjadi pada saat kita tadi melakukan pendefinisian function. Jadi kalau pada saat mendefinisikan function yang contohnya yang piston. Yang piston ini ada langkah stroke. Langkah stroke-nya ini perlu
ada penjelasan. Di sini stroke-nya itu dia sampai mana nih? Oh, ternyata stroke-nya hanya sampai dari sini sampai sini. Dia langkah stroke-nya ini. Nah, dari langkah stroke itu berarti kan ada jarak di sana. Ada jarak. Berarti jaraknya itu dari misalnya di sini dari paling dasar misalnya ada 10 sampai 50 misalnya. Nah, itu yang kita namakan dengan tadi constraint. Constraint batasan. Jadi batasannya bisa dari jarak. Atau misalnya batasan yang studi kasus yang saya yang berikutnya itu adalah terkait dengan CPT. CPT yang dimaksud kalau misalnya terkait dengan batasan, batasannya apa? Bisa saja batasannya jarak antar sumbu. Itu bisa jadi batasan. Jarak antar sumbu setelah dihitung-hitung ternyata nggak boleh lebih dari misalnya 15 cm. Ya itu harus. Atau apalagi? Ternyata dari diameter puli atau diameternya misalnya 20. Itu batasan. Atau misalnya dari segi ke apa? Terlalu kencang, juga tidak boleh terlalu lunak. Jadi harus sesuai dengan batasannya. Batasannya harus diatur. Bagaimana cara mengetahui batasannya? Ya dihitung. Dihitung bagaimana untuk menentukan kekencangan dari beltnya, kekencangan dari kekencangan dari rantainya. Seperti yang kita tahu kalau misalnya pada saat kalian memiliki sepeda motor, baik itu menggunakan rantai atau menggunakan puli, ternyata ini kok longgar. Pernah ada beberapa motor yang pada saat sepeda motor itu berfungsi, berjalan, itu kadang-kadang berisik suara gear dan rantainya. Kemudian kalian inisiatif. Gimana kalau misalnya ini mungkin gara-gara terlalu lendut gitu ya, terlalu longgar. Oke, saya kencengin aja. Baik itu kencenginnya jarak antar porosnya kalian ubah, atau misalnya rantainya kalian cabut satu matanya. 2 lah ya gitu ya. 1 atau 2. Ternyata itu menjadi kencang. Ternyata itu akan berakibat. Ternyata pada saat dia berjalan, itu ada allowance pada saat pergerakan roda. Roda itu kadang-kadang menyempit, jarak antar roda itu kadang-kadang menyempit, kadang-kadang melebar. Itu yang ternyata harus dipikirkan kenapa kok agak longgar. Ternyata pasti kencengin pada saat dia mengalami allowance-nya tidak ada, pada saat dia melebar, pada saat kondisi jalan, itu yang tadinya kencang, makin kencang. Makanya potensinya adalah menjadi putus tuh rantai. Terus potensi kedua itu akan merusak antara merusak gearnya atau merusak dari rantainya atau merusak dari sistem transmisi secara keseluruhan. Atau misalnya bahkan akan merusak cara kerja roda karena roda yang tadinya harus berputar smooth malah tertahan oleh terlalu kencangnya transmisi tadi. Itu perlu diperhatikan. Kemudian contoh yang berikutnya di sini constraint batasan. Batasannya di sini saya lihat contohnya adalah hook. Hook, kalau kalian lihat di crane, itu kalian bisa melihat hook seperti ini. Kemudian Pak, batasannya dari mana? Batasannya sering kalian lihat. Misalnya batasannya adalah hanya bisa mengangkat misalnya 100 sampai 200 kilo misalnya. Terus atau ada batasan yang lain. Batasan yang lain misalnya tebal kabel misalnya hanya berkisar antara 10 cm misalnya. Bisa seperti itu dari mekanisme itunya. Atau misalnya ada batasannya. Di sini dia ada pergerakan motor. Motornya hanya bisa bergerak misalnya paling cepat 2 meter per second. Paling cepat 2 meter per second. Atau misalnya berkisar antara 0,5 sampai 2 meter per second. Itu
batasan. Kenapa batasan itu ada? Karena untuk memenuhi function. Kalau kita tidak dibatasi, itu akan menjadi sesuatu hal yang terlalu liar. Contoh kalau misalnya kalian mau membuat satu produk, kalian mau membuat satu mesin, misalnya buat tugas akhir. Pak, saya mau buat ini, spesimennya ini, terus nanti ini jadi bodi kendaraan. Nah, pertanyaannya muncul, bodi kendaraan apa? Gitu. Karena kalau bodi kendaraan tank, bodi kendaraan mobil, bodi kendaraan motor, itu beda spesifikasi atau fungsinya. Kalau tank, dia memiliki fungsi, misalnya untuk meredam tembakan. Maka dia akan memiliki batasan. Misalnya strength-nya berapa, harness-nya harus berapa, minimal maksimalnya, untuk menahan peluru tadi. Kalau misalnya dia untuk mobil, misalnya mobil balap, nah berarti dia ada batasan. Apakah batasannya dari batasan density, sehingga rasio dari volume dengan beratnya jadi tidak terlalu berat, batasan. Atau misalnya bodinya adalah untuk bodi motor. Bodi motor ternyata banyaknya menggunakan polimer. Itu kan beda functionnya. Berarti udah ditentukan dari function, terus kemudian constraint-nya dibatasi, pembatasannya. Jadi haruslah pada saat kalian mendesain, kalian harus memberikan fungsinya spesifikasi untuk apa. Jadi untuk batasannya. Jadi jangan sampai nanti ini untuk apa? Untuk bodi mobil, bodi kendaraan apa ya? Bisa aja, bisa apa aja. Ya dia memiliki pertimbangannya, bodinya harus gini. Kalau untuk motor, mobil ya beda lagi. Untuk mobil balap dan mobil penumpang itu beda lagi. Jadi harus dispesifikasikan untuk apa? Karena itu akan menentukan fungsi yang dipilih, itu untuk menentukan constraint untuk menuju fungsinya tadi. Itu. Jadi jangan sampai salah persepsi bahwa yang penting saya mendesain, yang penting saya membuat satu hal. Itu kurang tepat. Gitu. Contoh yang berikutnya ini adalah ada kruk. Saya nggak tahu bahasa resminya apa ya. Kruk biasanya saya kenal dengan kruk. Kruk atau ini kuku ya. Kuku pada kalian misalnya melihat mesin Kobelco atau mesin eskavator meraup tanah yang di pinggir-pinggir jalan gitu, atau sungai Citarum gitu. Itu kalian lihat seperti ini. Nah, di sini dia harus pada saat mendesain satu kruk ini, dia harus menentukan apakah jaraknya harus berapa, atau dia memiliki kekuatan kekerasannya gimana. Terus bagaimana konsep dari kruknya itu sendiri? Apakah misalnya di sini bisa dipasang? Misalnya di sini bisa dipasang, saya ganti warna dulu. Nah, misalnya di sini bisa dipasang pasang bongkar, bisa dibongkar pasang maksudnya, bisa dibongkar pasang. Mudah kalau misalnya kukunya rusak atau patah atau sudah tumpul itu ganti. Karena apa? Kalau tidak ada kuku ini, dia tidak ada kemampuan untuk mengeruk atau mengangkut dari tanah yang lumayan keras yang harus diambil. Kalau dari sungai sih mungkin bagian atasnya lunak, tapi bagian dasar sungai itu juga tetap cukup keras. Kemudian ada batasan. Batasan juga pada bearing. Pada saat kalian mau mendesain bearing, dia terdiri dari beberapa komponen. Misalnya, salah satunya ada bola bearingnya. Di mana bola bearing, gimana dia akan berputar terus, tetapi dia memiliki batasan, yaitu dimensi atau misalnya geometri. Geometri dari bearingnya. Kalau dia tidak bulat, otomatis pergerakan dari bearingnya menjadi tidak smooth atau tidak betul-betul bulat.
dari segi geometri. Makanya constraint-nya diatur. Dia harus memiliki kebulatan sampai allowance-nya sampai berapa. Kebulatan misalnya sampai plus minus 0,01 misalnya dari geometri. Terus kalau misalnya yang berikutnya bearing itu bergesekan terus dengan komponennya, dengan housingnya. Nah, makanya housingnya itu bagaimana caranya si housing itu tetap harus tahan dengan gesekan. Bearingnya tahan gesekan, si rumahnya tahan gesekan. Nggak, berarti kalau gesekan, goresan itu identik dengan hardness. Makanya hardness-nya harus berapa? Dia tidak tidak sampai merusak satu sama lain. Jadi biasa kita lihat, bisa kita kasih pelumas kan, pelumas berbentuk grease misalnya di dalam kan pergerakan. Yang satu itu, yang kedua adalah untuk meminimalkan adanya friction. Dia berputar, bergesek, tapi gesekannya menjadi lebih sedikit. Yang tadinya tanpa pelumas gesekannya 10, dengan pelumas dia gesekan paling 1 atau 2. Otomatis gesekannya makin sedikit, berarti umur pakainya semakin besar, semakin lama. Itu kita pilih dari komponen-komponennya. Masing-masing ada batasan masing-masing. Jadi harus ditentukan. Kalau misalnya kalian mau buat hooknya buat apa? Kalau buat kruk yang di bagian mana? Terus kalau misalnya mau bearing, bolanya itu bola bearing yang di bearing yang itu yang menggunakannya. Nah, itu constraint. Constraint yang berikutnya bisa saja kita untuk memilih dari berbagai komponen. Contoh, misalnya ini ada flywheel. Jadi flywheel, gimana caranya dia akan terus bergesekan di bagian sampingnya, terus dia juga harus berputar lurus, terus kemudian bagaimana caranya si flywheel ini tidak berubah geometrinya, atau misalnya di sini kita akan mekanisme apa ini? Kalau misalnya di sambungan bisa kita lihat ini seperti snap fit misalnya. Snap fit kalau kalian lihat kalian bongkar AC, handphone atau misalnya elektronik yang lain, kalian suka buka komponen ya tidak pakai baut tapi mudah dibuka, cetrek gitu. Kemudian ditutup lagi, cetrek, dia ngunci. Itu contohnya. Nah, tetapi di sini perlu diperhatikan bahwa dia itu memiliki sifat elastisitas. Dia tidak sampai patah, tetapi tetap berfungsi. Di mana dia tidak mencapai pada saat dibengkokkan, dia tidak mencapai plastisitas atau modulus atau deformasi plastis. Tidak mencapai deformasi plastis, hanya mencapai deformasi elastis. Karena kalau mencapai deformasi plastis seperti ini, dia akan berubah seterusnya, jadi tidak kembali ke bentuk semula. Terus kemudian yang selanjutnya di sini ada untuk ini aliran fluida, atau misalnya di sini ini untuk pressure vessel misalnya. Pressure vessel. Ini bagaimana pressure vessel adalah lebih ke temperatur atau tekanan di dalam satu komponen ya. Jadi gimana caranya si W-nya ini ditentukan tapi dia tidak mengalami bocor tak gitu. Nah, seperti yang dijelaskan di sebelumnya bahwa constraint itu dibatasi. Contohnya luas area. Luas area adalah luas misalnya permukaan ini. Luas areanya diatur. Misalnya luasnya tidak boleh lebih dari 20 mm persegi misalnya. Gimana panjangnya itu bisa diatur, panjangnya boleh bervariasi. Kenapa areanya diatur? Nah, mungkin karena dia berbentuknya tie atau bentuknya kabel yang dapat ditarik, di mana fungsi F-nya atau fungsi pembebanannya itu dari kiri ke kanan atau ditarik, tension namanya. Seperti diuji tarik. Nah, itu berarti
ya kita harus menentukan dari luas area. Atau kunci yang kedua adalah bentuknya beam. Di mana bentuknya beam dia memiliki tiga ya, dia memiliki dua tumpuan 1 dan tumpuan 2, seperti yang kalian pernah pelajari di mekanika teknik. Itu biasa pada misalnya mekanisme jembatan, itu pada mekanisme jalan, itu biasanya kita gunakan beam ini. Yang satu menggunakan cantilever, misalnya yang satu menggunakan roller untuk menentukan allowance dari pergerakan dari beamnya itu. Di mana pembebanannya F-nya itu dari kedua, dari jarak antara dua tumpuan tadi. Apakah bisa di sini? Apakah bisa di sini? Bisa. Yang penting di antara dua tumpuan tersebut. Kalau misalnya produknya atau beamnya itu lebih panjang di luar, ini juga bisa kita perhitungkan. Nah, yang jadi pertanyaan adalah bagaimana kita menentukan yang menjadi konsiderasinya adalah area dan second moment of inertia, second moment of area, atau misalnya kita kenal dengan momen inersia dari satu beamnya. Nah, contoh yang ketiga ada berupa shaft. Itu misalnya poros atau as atau axle, atau yang gimana dia memiliki bebannya adalah berupa torsion, adalah berupa puntir. Torsion ya, puntir. Torsion itu bukan torsi. Kalau torsi itu di bahasa Inggris kan itu ini, torsi. Tapi kalau ini torsion, artinya puntir. Nah, contoh kenapa dia menggunakan contohnya puntir? Puntirnya itu seperti kalian merat baju, di mana merat bajunya satu gerakan ke arah searah jarum jam, kebalikan arahnya satu sisinya lagi menggunakan searah berlawanan arah jarum jam. Ini kalau kita jabarkan, setidaknya dia memiliki 3 area. Area pertama dia berarah ke arah searah jarum jam, area kedua dia berlawanan arah jarum jam. Otomatis yang akan menjadi puntirnya itu paling terasa itu di bagian antara keduanya, bagian tengahnya. Di mana dia di bagian tengahnya itu harus memiliki ketahanan. Jadi jangan sampai nanti keduanya tapi tidak kembali lagi ke bentuk semula. Kalau tidak balik ke bentuk semula, mengalami deformasi plastis, otomatis dia akan mengalami perubahan bentuk. Jadi fungsinya bukan shaft lagi. Bayangkanlah kalau misalnya ada shaft, bentuknya sudah bentuknya berubah gitu ya, seperti diputar seperti itu. Jadi itu juga tidak bisa digunakan kan. Makanya pada saat pembuatan shaft, hubungannya dia untuk ketahanan puntirnya. Dia tidak berubah bentuk, walaupun dia menjadi tumpuan untuk kedua rodanya. Berbeda dengan yang pertama, yang D itu ada bentuknya kolom. Kalau yang ditarik itu tension, yang ditekan itu jelas compression. Di mana compressionnya itu ditanamakan dengan kolom. Contohnya di mana? Ya kolom bangunan, kolom jembatan, kolom jalan. Pada saat kalian lihat, ini ada jalan, di bawahnya dia ada kolom. Begitu juga dengan di gedung-gedung. Kolom. Di mana kolomnya adalah secara tidak langsung dia diberikan tekanan dari 2 arah. Dari bawah, karena dia ada di bumi, ditahan, dan dari atas, dari jalan atau bangunan yang di atas. Dia harus memiliki ketahanan kolomnya. Kalau misalnya di mesin, bagaimana di mesinnya? Itu sama. Seperti tujuannya dengan sifatnya tekan, misalnya pada shock breaker. Terus misalnya kedua pada rangka mobil. Di beberapa contoh, saya dulu pernah bilang kalau misalnya ini adalah kap mobil, ya ini adalah kap mobil. Nah, ternyata ada yang satu waktu yang menggunakan kap mobil bagian atasnya itu untuk menyimpan barang.
bagian atas. Padahal pas bagian kolom atau dibilang penopangnya, apakah dia cukup mampu untuk menahan beban yang di atasnya? Padahal pada saat engineer-nya tidak mendesain untuk menyimpan barang di atasnya. Alhasil lama-kelamaan dia akan mengalami perubahan menjadi semakin bengkok dan bengkok. Akhirnya bisa saja satu saat menimpa penumpang di bagian dalam. Oke, itu constraint. Sekarang objektif. Objektif itu pada dasarnya adalah istilahnya adalah meminimalkan atau memaksimalkan. Nah, meminimalkan atau memaksimalkan itu biasa kita lihat itu ada di rancangan. Misalnya yang paling gampang, kalian meminimalkan apa? Meminimalkan itu adalah harga. Banyak dari beberapa tugas akhir bilang yang di luar harganya 20 juta, kita akan buat harganya lebih murah, mesinnya. Ini 2 juta atau 5 juta. Boleh. Harga boleh masuk ke pertimbangan. Tetapi karena kita teknik mesin, bukan satu-satunya objektif kita itu harga. Tetap kita harus meminimumkan atau memaksimalkan. Contoh, ternyata kita kalau yang tadi kapasitas misalnya. Kapasitasnya 5 kilo, sedangkan kita mampu memberikan kapasitas atau kapasitas yang lebih besar, makanya muncul memaksimalkan adalah kapasitas mesin misalnya. Itu contoh seperti itu. Atau misalnya meminimumkan atau memaksimumkan, kalian akan meminimumkan apa? Kalau misalnya buat satu produknya terlalu besar, kita akan buat skala skala UMKM, skala industri rumah tangga, atau skala perorangan dari dimensi atau geometri. Atau misalnya handphone zaman dulu itu berat, atau misalnya sepatu sekarang zaman berat, saya mau meminimumkan massa, bisa. Jadi masanya yang tadinya biasa dulu itu handphone itu berat, handphone canggih banyak fitur jadi berat, atau laptop canggih jadi berat. Sekarang canggih tapi ringan. Itu sudah memikirkan, yaitu adalah bagaimana menentukan massa. Atau misalnya maksimumkan apa? Performa, torsi misalnya. Torsinya menjadi lebih tinggi. Atau misalnya kita maksimumkan performanya. Ternyata performa untuk percepatan itu bisa kita maksimumkan, atau maksimumkan dia kita ke mekanisme yang lain. Contoh misalnya mekanisme yang lain adalah pada kulkas misalnya. Anggap kulkas mekanisme pendinginnya itu kan tetap diatur oleh ilmu teknik mesin. Walaupun komponen sebagian besar ada komponen elektronik, tapi juga ada elektronik juga mekatronik ya. Tapi komponen utamanya misalnya untuk sistem pendingin. Gimana sistem pendinginnya? Pada kulkas, freezer, dengan di bagian bawahnya untuk penyimpanan biasa, itu dia memiliki kemampuan yang berbeda. Di sini dia butuh untuk adalah memaksimalkan fresh, misalnya dia untuk segar. Kalau yang di sini dia itu memaksimalkan dari bekunya. Oke. Memaksimalkan freeze-nya. Atau misalnya di sini dia meminimumkan perpindahan panasnya. Perpindahan panas, yang maksudnya perpindahan panas itu bukan berarti dingin. Oh, ini kan dingin, Pak, harusnya perpindahan dingin. Itu enggak, semua benda itu pasti memiliki kalor, walaupun kalornya ada yang rendah, ada yang tinggi. Sama seperti cahaya, di mana setiap elemen, setiap ruangan, setiap objek itu dia dapat memantulkan cahaya. Atau di dalam ruangan sebetulnya ada cahaya. Pak, kalau gelap gimana nggak ada cahaya? Itu istilahnya, nggak ada cahaya, tetapi
yang betul adalah cahayanya minim. Itu sama seperti panas itu. Jadi yang dialirkan adalah panasnya, bukan dinginnya. Jadi intinya karena panasnya masuk, kalau kita buka freezer, panasnya masuk dari udara sekitar, nah otomatis dia akan mendorong yang panasnya sedikit untuk keluar. Itu meminimumkan, maksimumkan pada freezer atau misalnya kulkas ya. Atau mungkin contoh-contoh yang lain pada maksimumkan, meminimumkan banyak ya. Dari maksimumkan kecepatan, memaksimumkan performa, memaksimumkan jarak tempuh. Yang kalau kalian lihat di lomba-lomba ya, Shell Eco Marathon, itu dia memaksimalkan jarak tempuh, tapi minimumkan bahan bakar. Dengan 1 liter ternyata dia bisa menempuh sampai berapa ratus kilometer. Itu pada saat perlombaan Shell Eco Marathon ya. Untuk desain kendaraan yang hemat energi, KMHE. Atau misalnya minimumkan atau maksimumkan yang lain. Oke, ini adalah satu contoh yang pernah saya sebutkan. Adalah contoh capaian desain pada pulpen. Pada pulpen ini kita tentukan adalah minimum objektifnya, minimumkan, maksimumkan. Contoh, kalau memaksimumkan adalah memaksimumkan tintanya. Tintanya harus dimaksimumkan. Kalau misalnya kapasitasnya 20 mililiter, ya setidaknya 20 mililiter 90%-nya harus habis tintanya. Maksimumkan tintanya, otomatis lifetime-nya meningkat. Di sini meminimumkan, misalnya minimumkan ya pada harga, meminimumkan dari masanya, maksimumkan apa lagi? Ergonomis, untuk kenyamanan. Terus kemudian memaksimalkan apa lagi? Misalnya ada fitur, dia bisa warnanya bisa banyak, ada 4 misalnya, atau misalnya tintanya, fiturnya bisa diganti. Fitur penggantian tintanya bisa ganti, ini udah habis, bisa beli lagi tinta isinya saja. Atau misalnya fitur yang lain, misalnya bisa dihapus dan lain-lain. Itu adalah contoh objektif, maksimumkan untuk minimumkan. Yang berikutnya, bagian terakhir dari design requirement adalah free variable. Di mana free variable adalah variabel-variabel bebas yang boleh kita tentukan. Variabel bebasnya apa? Contohnya di sini adalah material. Yang contoh yang di sini adalah kita menentukan bebas materialnya apa saja. Contoh misalnya pada saat kita membuat pada saat kayak tadi bearing ternyata menggunakan bahannya stainless steel. Menggunakan stainless steel dari dulu sampai sekarang saya menggunakan stainless steel. Kemudian kepikiran, kenapa harus stainless steel gitu? Kenapa tidak bahan lain? Dia kan tahan gesek. Setelah memangnya tidak ada material yang hardness-nya tinggi, tahan gesek, yang lebih baik dibandingkan stainless steel. Kalian cari. Di sini saya contoh adalah young modulus dengan density. Kalau ada, cari lagi yang terkait dengan hardness. Cari yang hardness nilainya sama, tetapi memiliki kemampuan yang nilai harganya sama, tapi memiliki nilai hardness yang lebih tinggi dibandingkan stainless steel misalnya. Atau misalnya kalian pada saat kalian menggunakan motor atau mobil, dari dulu sampai sekarang ada perubahan antara bannya. Dulu roda saja menggunakan kayu, terus kemudian diganti menggunakan teknologinya karet. Terus kemudian karetnya sekarang udah kompon, diisi dari berbagai macam. Ada dari kompon bahannya kain, ada yang dari kawat, ada yang dari karet, itu campur. Nah kemudian bahan-bahan tersebut sudah berlangsung lama menggunakan karet. Terus kemudian kepikiran, apakah memang roda atau ban itu harus menggunakan karet? Kenapa tidak menggunakan bahan lain? Misalnya, karena harus gesekan dengan jalan. Kita cari. Yang di faktor ini adalah terkait dengan friction. Bahan apa yang frictionnya lebih baik jika dia bergesekan dengan aspal atau jalan? Contoh misalnya di sini saya
menunjukkan adalah yang modulus dengan density. Yang modulus di faktor yang horizontal, vertikal, sumbu Y, yang density-nya adalah sumbu X. Nah, ini sebetulnya penjelasannya nanti di pemilihan bahan. Tetapi di sini maksudnya dari free variable adalah kita bebas menentukan. Contoh, saya pengen ada, kita definisikan dulu density. Nilai density itu semakin rendah atau dari yang kiri, yang rendah, saya bilang di sini ya. Ini yang rendah, itu berarti dia semakin ringan. Karena rasio volume terhadap masanya itu rendah. Bentar ya, bentar. Oke, cek. Suara saya masih terdengar? Terdengar, Pak. Bisa, Pak. Oke, kita lanjut ya. Dari free variable, misalnya ini untuk pemilihan material. Pilihannya adalah cara bacanya density ya, dari perbandingan antara massa terhadap volume. Jadi massanya lebih sedikit, volumenya sama. Dengan volume yang sama, dia lebih massa yang sedikit. Contoh yang sini adalah foam. Foam ini busa gitu ya. Busa dengan 1 meter kali 1 meter dengan 1 meter kubik gitu. Itu lebih ringan dibandingkan 1 meter kubik besi misalnya. Besi di sini adalah contohnya misalnya saya steel ya. Itu contoh cara bacanya. Jadi makin ke kanan, dia rasio perbandingan antara massa dengan volume jadi lebih tinggi. Berarti otomatis di sini saya bilang semakin berat. Ini contoh simpelnya, jadi semakin berat. Makin tinggi density-nya, ya semakin berat dengan volume yang sama. Kalau yang modulus, dia semakin tinggi, itu semakin bisa dibilang apa? Getas atau kaku ya. Jangan getas lah ya, kaku. Makin ke sini, dia semakin lunak misalnya. Tanpa ada perlakuan panas dan lain-lain, dia lunak. Seperti yang contoh, di sini dia ada foam dengan yang steel. Steel ada di atas, berarti dia makin lebih kaku, lebih berat dibandingkan dengan foam, yaitu lebih ringan dan lebih lunak. Nah, kemudian kita kembali ke pemilihan tadi, pemilihan free variable. Free variabelnya itu kita pilih kalau misalnya kita ambil dari kategori ini aja ya. Kita ambil dari kategori metal. Dari kategori metal, contoh, misalnya, saya ingin ganti steel ini, dia memiliki kemampuan modulus ion yang sama, modulus elastisitas yang sama, tetapi dia memiliki density atau massa yang lebih ringan. Kalau misalnya memiliki yang sama, kita bisa pilih, lihat, ini adalah nilai ion modulus dari steel. Berarti kita bisa, saya bisa zoom. Zoom. Nggak ada ya zoom ya? Oh, ini nih. Contoh misalnya nih, yang paling mendekati. Nah, oh ternyata ada nih, nilainya ada titanium alloy. Kalau misalnya tidak ingin beda jauh,
Tapi kalau misalnya mau beda jauh, kita bisa ganti ini dengan glass atau misalnya dengan komposit atau ini bukan glass ya, MG alloys misalnya, yang nilainya mendekati dengan nilai ion modulus tetapi dia lebih ringan. Kalau misalnya tujuannya adalah antara dua itu, ion modulusnya dengan density-nya, kita bisa pilih dari free variable itu, kita bebas milih material apa aja kan, nggak harus sampai dari dulu emang ban itu emang harus karet ya kan, nggak harus. Apakah dari dulu misalnya bearing itu harus bahannya stainless steel ya kan, nggak harus. Apakah memang dulu bahan dari tembok itu memang harus beton ya kan, nggak harus. Kalau kita mau ganti bisa kok, kita ada ilmunya. Nah, ilmunya ini, jadi kita design requirement dan material selection. Jadi kita bisa pilih yang mendekati. Contoh nah, kalau saya perbesar ini, yang tadinya steel saya akan gantikan. Oh ternyata bolehlah turun dikit atau naik dikit, itu bisa kita ganti dengan bahan dengan metal yang lain yang di bagian sini, atau misalnya kita bisa ganti dengan bahan yang non metal. Ya, ada komposit. Itu adalah contoh untuk free variable material. Variabel lagi adalah free variable dari proses. Seperti kita pemilihan bahan dan proses, maka proses kita bebas pilih pada satu komponen pembuatan produk. Dia berawal dari langkah pertama sampai langkah ke-9 untuk pengiriman ke customer, di mana dari aluminium coil stock, terus kemudian dia bentuk, kemudian redraw, kemudian ada body maker, kemudian di trimming, di washer, di oven, kemudian di painting, terus inspection, terus kemudian di making, terus di palet, dikemas, kemudian siap untuk pengiriman. Urutannya bisa seperti ini. Nah, kemudian pada saat proses seperti ini, kita boleh pilih pada saat itu, apakah betul dengan proses yang ini kita akan harus menggunakan 2-3 kali proses. Lihat, di sini ada 3 kali proses. Apakah memang harus menggunakan 3 atau 4 kali proses dari punch-nya, redraw-nya? Apa tidak bisa kita memilih proses lain yang 1 kali proses, atau kita ganti aja punch-nya, mesin press-nya? Kita boleh pilih itu. Atau misalnya pada konsep yang lain di luar ini, pada saat kalian akan membuat bentuknya silinder, terus kemudian kalian akan membuat lubang misalnya di sini, buat hole di sini. Tuh, apakah memang harus menggunakan milling? Kan nggak harus juga. Bisa juga kita menggunakan drilling. Atau misalnya yang tepat apa? Apakah drilling, tapping, ramming, atau boring? Itu kan macam-macam. Kita harus pilih. Jadi proses-proses itu yang harus kita pilih. Terus kemudian ada proses yang lain. Contoh yang free variable dalam segi proses adalah contoh misalnya kita akan pemilihan proses casting. Casting apa? Pengecoran. Di casting itu macam-macam. Kita tentukan ada sand casting, kita ada die casting, terus kita ada investment casting, ada apa ya namanya? Kalau nggak salah gravity casting, itu macam-macam castingnya. Terus pertanyaannya kita harus pakai yang mana? Nah itu ilmunya. Gimana kita memilih proses atau free variable dalam aspek proses yang cocok yang mana? Nah tapi tergantung. Tadi yang diatur di itunya apa? Yang diatur dari function, yang diatur dari constraint dan objektifnya. Ternyata dari objektifnya diatur minimumkan kekasaran atau memaksimalkan kehalusan permukaan. Berarti kita boleh memilih proses pada saat proses casting karena hubungannya dengan surface roughness. Surface roughness ternyata kita boleh milih dari berbagai jenis casting.
Casting yang mana kan kita ambil? Kita pahami dulu ilmunya. Sand casting murah, buatnya pakai pasir otomatis. Kita buat dice-nya dari cetakannya dari pasir, berarti permukaannya tidak halus. Oh ternyata die casting lebih mahal, tetapi di sana tidak dijelaskan. Kita tadi meminimumkan harga, tidak, tapi lebih ke memaksimumkan kehalusan permukaan atau meminimumkan kekasarannya. Maka die casting lah bisa kita pilih. Kalau memang ternyata yang penting kualitas dari itunya yang diambil. Gitu. Atau misalnya yang kedua, kita butuh objektifnya dua, minimumkan harganya, kualitas permukaannya juga halus. Nah, ternyata dari yang keempat ini tidak ada yang memenuhi. Terus langkahnya bagaimana, Pak? Langkahnya bisa kita ambil keduanya. Langkah pertama, misalnya kalau misalnya untuk produksinya banyak, mass production, kita bisa pakai die casting. Die casting mahal dari produk dice-nya di awal. Tapi kesananya kalau kita memproduksi 1 juta piece atau 10.000 piece, itu akan jadi murah pembaginya. Jadi kita tidak buat mod atau cetakan satu-satu, setiap satu hancur. Die casting kan bisa terus-menerus. Itu bisa. Kalau misalnya buatnya banyak, itu bisa diambil. Wah ternyata enggak Pak, yang dibuatnya hanya 10 pieces saja. Sedikit jumlahnya, custom. Kita bisa ambil sand casting. Saya sambil sand casting, permukaannya kita treatment lagi permukaannya. Kita grinding, kita polishing dengan proses-proses yang lain. Itu ilmunya. Tuh. Apa gimana misalnya untuk apa sih investment casting tadi? Investment casting kan lebih ke meminimumkan porositas atau udara yang terperangkap di dalam casting. Berarti kalau misalnya objektifnya adalah memilih untuk meminimumkan porositas, ternyata banyak yang porositas terjadi, kita bisa pakai jenis itu. Jadi pahami. Jadi tugasnya kalian adalah kalian harus paham masing-masing fungsi dari materialnya atau masing-masing pada proses produksinya. Setiap proses itu memiliki karakteristik masing-masing, ya harus paham. Ya, contoh yang pertama adalah kasus 1. Di sini saya jelaskan menggunakan 2 kasus. Kasus 1 adalah menggunakan seal. Seal seperti yang kalian lihat bahannya karet. Karet tujuannya adalah contoh di sini elastic seal. Dia fungsi utamanya adalah untuk elastic seal itu untuk penahan atau seal namanya juga seal ya, untuk menutup atau menahan. Nah, di sini secara garis besar digambarkan seal-nya itu adalah menahan dari satu komponen satu dan komponen yang kedua. Di mana pada saat ada pergerakan kontaknya menjadi lebih sedikit. Sini lihat. Kontak stresnya menjadi lebih sedikit pada saat yang di bawah, otomatis tidak terpengaruh yang di bagian bawahnya. Maka modulus strength-nya berapa, terus kemudian rigid clamp dan force di bagian atas dia mampu untuk menahan force bagaimana. Kalau kondisinya seperti ini, berarti kita bisa tentukan bahwa constraint-nya dia akan mengalami compression. Dia akan ditekan dari atas dan di bawah. Tapi secara tidak langsung dia akan mengalami tension. Gitu. Jadi dia mengalami compression, secara tidak langsung dia mengalami tension. Dia akan setidaknya akan mengalami 2 fungsi, tension dan compression. Itu contohnya. Nah, contohnya di sini constraint-nya di sini dia misalnya harganya low cost, misalnya di sini low cost-nya itu berkisar misalnya kalau bisa harga per piece-nya itu tidak lebih dari 1.000 misalnya sampai 2.000 gitu. Ini beda ya antara low cost dengan meminimumkan cost. Nah, kalau meminimumkan cost, kalian harga kalau yang di objektif ya, kalau yang di objektif itu minimumkan harga. Minimumkan harga itu adalah makin murah makin bagus gitu. Kalau ketemu yang lebih murah ya bagus gitu. Kalau misalnya ketemu mau beli ban yang harganya 10.000 ya nggak apa-apa kita beli. Tetapi objektifnya terpenuhi, fungsinya terpenuhi, kondisionan terpenuhi, variabel terpenuhi, semuanya terpenuhi nggak masalah kita ambil. Tapi kalau misalnya ada yang terlanggar itu nggak bisa kita pilih. Tapi berbeda dengan yang constraint, ada cost, biaya yang rendah. Biaya yang rendahnya itu contohnya dia dibatasi. Harga tidak boleh lebih dari misalnya 20.000. Ini constraint.
batasan. Itu sudah dibatasi. Misalnya boleh main keluar malam-malam, tapi tidak boleh melebihi jam 9 malam. Itu batas, jam 9 malam. Tapi kalau misalnya objektif, beda lagi. Meminimumkan pulang malam. Berarti kalau nggak pulangnya sore, ya lebih bagus gitu. Lebih baik. Jarak tempuh 1 liter itu nggak boleh kurang dari 10 kilo. Misalnya. Itu constraint. Ternyata dia faktanya 9,8 kilometer. Itu berarti gagal secara constraint. Berarti dia tidak bisa dipilih. Tapi pada saat ada 1 liter, makin dia ngebandingin dari 5 jenis mobil. 1 liter, makin jauh konsumsi BBM menggunakan 1 liter, makin bagus. Ternyata ada yang 12 kilo, ada yang 10 kilo, ada yang 4 kilo. Oh, berarti kita ambil yang 12 kilo, itu yang bagus. Gitu. Contoh untuk kembali ke sini adalah untuk membatasi kontak antara 2 part tadi, part 1 dan part 2. Maksimumkan pada permukaannya. Jadi tidak sampai goyang, tidak sampai miring gitu ininya ya. Jadi tetap harus pada geometri. Bejana tekan kalau di Indonesia. Kalau di bahasa Indonesia kan. Bejana tekan apa? Contoh di industri-industri itu banyak. Bejana-bejana tekan yang dia memiliki tekanan, di mana tekanan udaranya itu kita bisa gunakan untuk proses yang lain. Untuk proses mesin, untuk proses kompresor, atau misalnya untuk gas bertekanan, udara bertekanan misalnya. Hampir semua pergerakan dari komponen-komponen mesin itu biasanya menggunakan gas bertekanan atau udara bertekanan. Nah, pressure dari diameter atau radius dari pressure vesselnya, atau radius dari sini, dari titik pusat ke permukaannya. Itu satu. Terus yang kedua, objektifnya itu adalah sini maksimumkan safety menggunakan dia before break. Jadi kalau bisa jangan break keduanya ini. Jadi mau yield maksudnya melar gitu ya, atau leak atau retak misalnya. Jadi tapi tidak boleh rusak gitu, tidak boleh rusak kriterianya. Karena apabila ada retak atau misalnya ada bocor satu, bisa saja kemungkinan dia meledak. Atau tekanannya jadi hilang. Dia kan mempertahankan tekanan di sini P. Jadi kalau misalnya tekanannya bocor, ada yang bocor, tekanannya jadi berkurang. Tidak bisa kita atur. Yang harusnya tekanannya ini mencangkup seluruh unsika, ternyata gara-gara bocor ya nggak bisa, hanya untuk fakultas teknik. Ya, jadi berkurang kemampuan. Oke, sampai sana. Terima kasih. Ada pertanyaan? Silakan. Saya pause dulu.